Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang bersama saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Simpleman dan merupakan bagian kedua dari cerita yang berjudul Sorop. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah Sorop bagian kedua. Di atas sebuah piring kosong, ibundanya Mas Edi memecahkan telur tersebut, dan di sana Ibu dan Hanif bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar. Aromanya busuk seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah, tak mau melihat hal ini. Hanya di kamar kosong itu dan di kamar ini, bangkai anak ayam ini keluar dari telur. Sekarang suamimu dan kamu sendiri percaya kan kalau rumah ini sudah berada dalam kondisi celaka? Ibunda Mas Edi mengatakan itu sembari melihat Hanif. Ia pun melotot. Ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan membujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepala sendiri ibundanya Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulutnya. Ada apa dengan budayamu nak? Kenapa kok kamu terus yang dikasih unjuk? Hanif tak menjawab. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan paginya bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke suatu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut. Sementara Hanif dan Isti melihat kepergian mobil dari balik jendela. Bule yang dimintai tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah. Namun belum ada sehari, kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendarai bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapak saja yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja sebelum menyusul yang lain. Saat itulah rumah duga Hanif kedatangan tamu. Pak D dan Bude datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan bertanda Sorop akan datang. Hanif duduk di meja belajar melihat istri yang mengangguk gemetaran. Mereka berdiri dari tempatnya lalu berjalan untuk menuju ke tempat itu. Kamar bapak dan ibu sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa sudah 3 tahun sejak kematian bapak dan ibu. Kini Hanif duduk di samping istri. Sementara tepat di hadapannya Bude sedang melihat mereka, tersenyum seperti biasa. Di atas meja sudah tersaji makanan yang berlimpah ruah. Hanya Pak Ade yang tak ada di sini. Semenjak kematian bapak dan ibu, Pak Ade menawarkan diri pada Bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Hal yang sama sekali tak ditolak oleh Bule karena ia tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Pak Ade dulu. Ketidakhadiran Pak Ade di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok. Ia selesai, lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri. Sebelum berhenti di muka pintu, Hanif menoleh melihat pintu kamar Pak Ade. Melihat tak ada satupun orang di lorong, Hanif melangkah ke pintu kamar Pak Ade. Di sana ia menunduk mengintip apakah dia masih melakukan hal yang sama. Rupanya Pak Ade masih melakukannya, menyantap makanan tanpa menggunakan kedua tangannya dengan posisi tubuh telanjang. Hanif terdiam. Ia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai, awal dari salah satu ritual yang memulai dan menjalankan tradisi puasa Sorop yang dilakukan Pak D dan Bude selama ini. Sorop iku iso nggawa balak bencana. Hanif melihat Pak D di balik pintu yang terbuka. Ia mengatakannya,
Pak De mulai yo Sinom, ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Pak De tidak bisa mati, ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut saya, rumah ini dan dosa bapak ibu kepada Bude. Malam itu jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Hal itu sudah Hanif rasakan sejak Sorop tadi bersama dengan Isti adiknya. Tak beberapa lama saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu dan jendela di dalam rumah. Mereka bersiap-siap untuk melepas penat, untuk beristirahat di dalam kamar, serta mendadak aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelebat lewat yang membuat Hanif dan Isti berpandang-pandangan dalam kesunyian yang menguji itu. Tak lama-lama tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan Isti masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci rapat-rapat terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah turun melangkah mendekat ke jendela itu, sembari wajahnya melihat pemandangan yang ada di luar rumah. Pemandangan pun gelap, tak ada siapapun di sana kecuali pohon pisang dan batang-batang singkong. Sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya dengan pelan. Hanif dan Isti sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan sekali membuat kakak beradik itu seperti patung. Ketika mereka terjebak dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba merasa anyep atau hambar, Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke kamar mereka. Hanif bergerak mendekati Isti, adiknya, yang juga terpaku sama seperti dirinya. Ia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetaran hebat. Saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya, kulit kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Pak De. Pak De mereka yang belum lama dikebumikan. Ia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak De dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya, ia berjalan terlunta-lunta telanjang. Ia berkata, "Sinom." Seperti meraup keluar dari tanah kubur, Pak De datang menanggalkan kafan yang terpasang pada dirinya. Berujar dalam suara yang tak begitu jelas, berkata bahwa ia pulang. Ia rindu dengan keponakan-keponakannya. Pak De mulai Sinom, Pak De mulai. Malam itu adalah malam yang tersinting. Saya duduk untuk menyesap segelas air putih sembari mendengar beliau. Ada banyak pertanyaan di kepala saya, mulai dari apakah yang datang benar-benar Pak De mereka, dan apa hubungannya dengan dosa orang tua yang sebelumnya disebut. Hanif melihat ke arah saya, kemudian berdiri, mengajak ke salah satu kamar tepat di samping lorong. Saat pintu yang digembok itu dibuka oleh Mbah Hanif, saat itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tak ada lagi. Mbah Hanif kembali menutup pintu lalu menceritakan apa yang terjadi saat malam kedatangan Pak De mereka. Hanif dan Isti seperti tersirap, tak bisa berteriak meminta tolong, apalagi berlari pergi. Wajah lelaki itu sayu dengan warna kulit kekuningan pucat. Mereka tersuduh di ujung dipan terpisahkan dengan tirai saat makhluk menyerupai itu duduk lalu merintih seperti orang kesakitan. Dari pintu kamar yang sudah terbuka, Hanif dan Isti bisa melihat lalu lalang ramai sesuatu melewatinya, termasuk sosok nenek tua berpunggung bungkuk. Mereka seperti terang-terangan menunjukkan eksistensinya. Termasuk wanita bergaun putih yang biasa duduk di ruang tengah pun hadir. Kehadiran Pak De yang ganjil seperti menyemarakkan kehadiran mereka semua yang menghuni dalam rumah ini. Dalam detak jantung yang berdebar kencang itulah sosok Pak De menoleh melihat ke mata Hanif dan istri. Ia seperti ingin berbicara dengan gigi yang sudah menguning, air liurnya kemudian menetes. Tangannya yang dingin membelai kulit pipi mereka. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, Hanif hanya bisa mendengar Pak De menyebut-nyebut nama Bude. Pak De tidak pernah memanggil Bude dengan nama itu, namun entah kenapa ia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Awal dari semua ini, setelah dirasa selesai menyampaikan semua, sosok yang ada di hadapan Hanif dan Isti terduduk bertekuk lutut di lantai menarik-narik rambutnya, sembari mencoba berdiri. Apa yang ia lakukan persis seperti kebiasaan Pak De dulu. Saat dalam kondisi cemas, ia meninggalkan kamar
berjalan menuju tempatnya biasa menghabiskan waktu sendiri, yaitu kamar yang dilarang. Hanif dan istri gemetar, tak bisa tidur bahkan saat pagi datang menjelang. Pagi-pagi buta Hanif menuju rumah Pak Haji, menyampaikan apa yang ia lihat, sesuatu yang membuat lelaki itu sedikit tak percaya. Bersama warga yang dikumpulkan, semua bergerak menuju ke makam desa. Membongkar makam itu saat matahari belum muncul. Tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan, Pak Haji dan Hanif bisa melihat Pak Ade di dalam sana, membiru dengan kain kafan masih terpasang. Setelah kejadian itu, Hanif merasa bahwa ia tak sekalipun berbohong. Sosok yang ia lihat datang, dan saat ini menatap di dalam kamar adalah beliau yang sekarang terbujur kaku dalam tanah itu. Pak Haji hanya sesekali menepuk bahu Hanif. Ia meminta perempuan ini agar lebih sabar. Hanif melangkah pulang, tak dilihatnya istri dimanapun dalam rumah ini. Saat Hanif berjalan untuk melewati pintu kamar Pak Ade, ia mendengar sosok itu sedang bersenandung seperti dulu saat ia masih hidup. Pak Ade gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya. Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu. Hal ini terus terjadi. Setiap malam hari ia akan mendengar atau melihat Pak Ade lalu lalang keluar masuk kamar miliknya. Meski sudah dikunci atau dijaring dengan gembok, sosok ini juga membuat istri tak betah ada di rumah. Ia sudah meminta tolong sanak saudaranya, namun mereka seperti tak ingin terlibat. Meski ditutupi dengan kalimat bahwa Hanif dan istri sedang banyak pikiran, saudara saja tak mau membantu, apalagi tetangga rumah. Setiap azan berkumandang, semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup dengan rapat, seolah-olah menjadi rahasia umum bahwa rumah Hanif sedang didayuhi oleh sosok tamu yang tak mau mati. Kini dua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdirnya. Saat sorot menjelang gelap mulai menampakkan diikuti hujan angin. Hanif baru saja sampai rumah selepas kerja, ikut saudara. Namun ada yang aneh pada rumahnya sore ini. Lampu belum juga dinyalakan. Perlahan-lahan dengan pertanyaan dalam benak, Hanif melangkah masuk ke rumah seorang diri. Saat ia mendapati surat di atas meja bahwa istri tak akan pulang malam ini, ia akan menginap di rumah temannya. Hanif menutup pintu rumah, berjalan untuk menuju lorong rumah. Matanya menatap sekilas kamar kosong itu sebelum bergegas menuju dapur. Saat di dapur itu ia teringat dengan sosok Bude. Ia pernah dipukuli, dijambak sampai dirajam dengan butir besi di tempat ini. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya dengan semua ini? Bude seringkali puas ia tak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitupun juga dengan Pak Ade. Setiap tangannya menyentuh makanan yang tersaji, wajah Bude akan menunjukkan raut marah, membuat laki-laki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif melangkah kakinya masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar orang tuanya dulu. Ia menyibakkan kain-kain yang tersemat di lemari-lemari tua, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya. Ia pindahkan benda-benda usang itu, membongkar satu persatu perabotan berdebu. Ia ingat pernah mendengar bahwa Pak Ade telat menikah. Ia menikah saat usianya sudah menginjak 59 tahun. Ia bertemu Bude saat sedang mengantarkan barang ekspedisi. Bila dipikir-pikir lagi, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Bude. Saat mau berabrik satu persatu barang peninggalan orang tuanya, Hanif mendengar langkah kaki di belakangnya. Lewat sekelebat saja, Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya, kemudian memandang sekeliling, lalu kembali pada sisi lain lemari. Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat lagi. Rumah ini sejak awal memang ganjil. Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu. Tak seharusnya sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur ke ruang tamu dalam posisi lurus. Lalu kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil, ditambah hubungannya dengan orang tuanya. Saat itulah Hanif menyadari, ia tahu bahwa semua ini memiliki hubungan dengan kalimat yang nyaris ia lupakan saat masih kecil dulu, yaitu kalimat poso sorop. Bude melakukan puasa sorop di rumah ini untuk seluruh keluarga Hanif. Tepat setelah menyadari itu, di belakang Hanif ia melihat wanita tua yang selama ini menempati ruang dapur, mengangguk sembari menyeringai.
Ia melangkah pergi meninggalkan Hanif seorang diri. Hanif berdiri dari tempatnya lalu meninggalkan rumah ini. Ia harus menemui bule. Hujan turun kian deras dan Hanif menyadari bahwa ia tak bisa menemui bule malam ini. Sontak ia berjalan untuk menuju kamarnya. Saat itulah ia melihat kamar kosong itu dalam kondisi pintu terbuka. Hanif tak menggubrisnya. Ia membuka pintu kamarnya dan di sana ia melihat Pak D. Pak D sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas dipan milik Hanif. Rambutnya kian habis dengan menunjukkan garis kepala pucat. Tangannya semakin kurus dengan aroma bau bangkai yang menyengat dari tubuhnya. Ia melihat ke arah Hanif. Hanif melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok itu terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah mengatakan sesuatu yang tak boleh Hanif lakukan. Entah karena kedetakan mereka dulu atau apa, Hanif menutup pintu kembali. Ia pergi ke rumah tetangga malam ini. Sesuatu akan menyambangi rumah ini, tak hanya untuk hari ini, mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis. Pak D kesini tak hanya untuk menyampaikan peringatan, ia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Sosok Hanif akan mengakhirinya. Siang itu, Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Rupanya itu adalah rumah milik bule Hanif. Di sana perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. "Nak, ada apa? Kok kamu kesini?" tanya bule pada Hanif. Tanpa basa-basi, Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu. Bule masih memandang Hanif penasaran. Bule masih mencuri-curi pandang sembari berjalan mendekati Hanif ke ponakannya. Bule sekarang cerita semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak D? Lalu kemana Putih sekarang, Bule? Bule masih menatap Hanif. Ia masih nampak menimbang-nimbang apakah Hanif harus tahu akan hal ini. Ia lalu berkata perlahan, "Ono apa tonduk? Bule juga tidak tahu. Yang jelas budimu itu pergi, minggat. Tahu-tahu Pak Demu sakaratul maut." Hanif masih tidak puas dengan jawaban bule. "Kalau gitu kasih tahu Hanif, Bule, siapa sebenarnya Bude itu?" Bule nampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajah tidak nyaman. Beberapa kali ia menggigit bibir bawah seperti orang yang sedang terdesak. Namun Hanif tak mau berhenti. Ia terus-menerus mencerca bule dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya Hanif menunjukkan sesuatu pada bule. Tepat di bagian pinggul ada luka hitam misterius yang muncul. Bule tak bisa berkata apa-apa. "Bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur, sehancur-hancurnya." Lalu Hanif terdiam sejenak. Pak D setiap matahari sudah tenggelam selalu datang dari kuburan, datang ke rumah. Dia memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa Bule tahu itu? Bule masih diam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi sampai akhirnya Bule berdiri, lalu meninggalkan Hanif seorang diri, masuk ke dalam kamar miliknya. Tak berapa lama, ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bule memberikan kertas itu pada Hanif. Bule menggenggamkan kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. "Bapak ibumu mbek Pak Demu duwe dosa sing gedhe karo budemu. Bule dhewe yo gak begitu ngerti ceritane. Gur golek ana jawabane dhewe. Nek ketemu kabeh iki bakalan mari." "Wis yo nduk, Bule mong iso ngomong iki. Budal mrono ben awakmu roh kabeh, ben awakmu roh sapa budemu kae." Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu juga Hanif berangkat dengan bus antar kota karena alamat pada selembar kertas yang diberikan Bule merujuk pada suatu tempat yang cukup jauh dari tempat ia tinggal. Ia harus tahu awal dari semuanya, menyelesaikannya. Dari dalam bus, hujan deras baru saja turun.
Hanif harus bergonta-ganti kendaraan untuk segera sampai di sebuah desa yang berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah yang lain cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur saat dirinya mendekati seorang yang nampak sedang membilas kaki dan tangan di dekat salah satu sumur. Tanpa membuang-buang waktu, Hanif bertanya pada laki-laki itu. Saat Hanif menunjukkan alamat di selembar kertas yang ia bawa, tiba-tiba laki-laki itu memandang Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun ia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Ia berjalan sejengkal demi sejengkal, menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk. Sementara hari sudah mulai gelap, namun Hanif tak ingin berhenti sampai di sini. Ia sudah berjalan cukup jauh dan ia ingin tahu semuanya. Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti kata si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu. Rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya sangat luas, terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski tampak seperti rumah tak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah ini terawat dengan sangat baik. Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya. Meski ia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang ia temukan. Kepala seorang perempuan muncul di sela pintu. Ia melihat Hanif lebih seperti mengintip. "Nyari siapa, Mbak?" tanya perempuan ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha berbicara namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut Bude, perempuan itu baru keluar, berlari kecil mendekati Hanif, lalu membukakan pintu pagar sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana Hanif melihat sekilas seorang baru saja mengintip dirinya dari balik lampu putih di jendela salah satu kamar. Benar ini rumah Bude. Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot, seolah tak mau mendengar nama itu. Ia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi, meninggalkannya sendiri di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih. Saat itu Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini. Sesuatu yang sedikitnya membuat dirinya sendiri terkejut dibuatnya. Rumah ini memanjang, dan dari ruang tengah Hanif bisa melihat lorong panjang nyaris sama persis dengan rumah miliknya itu. Tak berselang lama seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra, tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. "Jenengan nyari siapa?" kata si wanita tua lebih dulu. Hanif terpaku memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu, lalu mulai menceritakan semua, mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pak Ade. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Sebelum Hanif menyebut nama Bude dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua, ia mengangkat kepalanya lalu menoleh pelan sekali menatap Hanif, seolah-olah dia bisa melihat dirinya. "Bude sing mau sebut iku anakku, Nduk." Hanif terkejut saat mendengarnya. Bule tak mengatakan hal ini sebelumnya. Ia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Bude itu. Di sini ia akan menemukan jawabannya yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa ia di sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Sampai akhirnya Hanif teringat sesuatu. Sorop, dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua gemetaran hebat menggenggam tongkatnya. Si wanita tua berusaha menenangkannya. Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal, sementara istrinya terus menenangkan dirinya. "Sabar, Pak, sabar. Melo aku, Nduk," kata si lelaki tua. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding melihatnya. Di balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip. Wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Di sini Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini, apalagi di luar. Sebentar lagi Sorop akan tiba.
Badan tiba-tiba gemetar, angin dingin merasuk ke dalam sukma. Dan saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru dia kenal sedang berjalan perlahan-lahan masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu. Suasananya lembab, tercium aroma tak menyenangkan. Semakin ke dalam rumah itu terasa semakin lembab. Dan seperti rumah Hanif, rumah itu benar-benar memanjang dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap. Beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu. Ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa, namun bibirnya keluh. Hanya bisa mengekor sembari mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan pelan-pelan dari jendela-jendela kanan kiri mereka. Hanif seperti melihat sosok yang ia kenal, yang terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak, mulai dari sosok jangkung yang berdiri di samping jendela, melotot melihat Hanif yang membuang wajah, yang menunduk dingin sekali. Jangan dipaksa untuk melihat, nak. Sudah, lihat ke depan saja. Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati. Namun yang membuat Hanif merasa aneh ialah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor, melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua merogoh kantong bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri memandang kosong ke arah pintu besar itu. Hanif mendengarnya suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya familiar, suara yang sudah lama tidak ia dengar, suara orang yang ia kenal, suara Bude. Hanif berjalan mendekat, melewati dua orang tua itu yang masih berdiri, memberi ruang untuk Hanif. Di sana Hanif melihat dengan mata kepala sendiri. Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung, sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tampar. Banyak pertanyaan muncul dalam kepalanya. Apa yang terjadi dan kenapa Bude seperti ini? Suara tangisan Bude terdengar menggema dalam ruangan yang tak terlalu besar ini. Tak ada cahaya di sini, hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium dalam lingkup ruang yang sempit ini. Bude menunduk, terus-menerus menangis. Saat itu entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar. Dan ketika Hanif melihat Bude lagi, ia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri. Saat itu laki-laki tua itu berjalan masuk. Ia menunduk sebelum menghantamkan tongkat yang ia bawa tepat di tengkorak Bude. Hanif termengu, mematung diam sementara wanita tua yang memegangi memalingkan muka. Suara gemetar saat tongkat menghadap terdengar. Anehnya, Bude tertawa. Tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang, keluarga orang kau seret masuk. Sampai kapan Papa harus menyadarkan kamu yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi? Papa enggak akan mati sampai kamu sadar sendiri, anakku. Hantaman terus terdengar, darah mengalir dari kening mengalir ke mulut. Bude menikmatinya. Hanif hanya diam, ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tidak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya orang tua Bude tengah diam melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semuanya, siapa Budenya saat ini, dan alasan kenapa semua ini bisa terjadi. Sebelum ketemu Pak Demo, sebenarnya Bude sudah pernah memiliki suami. Tapi sayangnya, nasibnya sangat jelek. Baru menikah setahun suaminya sudah tidak ada. Tapi sebelum itu, sebenarnya Budemu masih mengharapkan suaminya yang dulu. Karena itu dia menjalani puasa sorop tanpa sepengetahuan kami. Puasa ini sulit sekali. Dulu dilakukan zaman penjajahan untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tidak akan sanggup menahannya.
ia bisa gila, hilang selama-lamanya. Hanif terdiam, melihat lorong panjang rumah itu begitu gelap, begitu mengancam. "Puasa Sorop?" tanya Hanif. Laki tua itu mengangguk. "Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan tidak minum ketika Sorop datang. Tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya. Tapi budemu itu ketagihan. Mulai saat itu kejiwaannya terganggu. Bude mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan yang lain untuk memakan tanahnya. Itu alasan kenapa setiap Sorop datang, mereka ke sini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah Korin, pemilik kuburan." Lelaki tua itu sejenak melirik istrinya yang mengangguk, seperti memberikan izin untuk mengatakan semuanya. "Duk, dulu Pak Demo saat hujan malam-malam, hujan deras banget waktu itu, dia datang ke sini. Pak Demo diterke karo wong tuamu, gendong bayi. Jabang bayi senje abang, lahir saka rahime anakku, budemu dewe." Tapi laki-laki tua itu melihat istrinya kembali. Sirahe jabang bayi iku wujude sapi. Jabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pak Demo minta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi di sini banyak korin budemu. Bila dikubur di tempat lain akan menjadi ramai pembicaraan. Akhirnya kita sepakat dan jasad itu dikubur di salah satu kamar di rumahmu. Budemu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Ia berkata pada Pak Demo bahwa yang menghamili Bude adalah jin yang datang ke rumahmu. Laki-laki tua itu sejenak tersenyum. Tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa, karena orang tuamu, Pak Demo, juga sudah tidak ada. Tapi Pak Demo juga akhirnya menjalani puasa Sorop juga, karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat. Saya terdiam sejenak saat mendengar ceritanya. Tentu banyak hal yang saya pikirkan saat itu. Seperti yang saya katakan, di thread awal setahun yang lalu, cerita ini adalah aib yang besar mungkin sukar dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana? Kuburan bayi itu dibongkar. Tulang belulang itu lalu disimpan dalam kain kafan putih, diikat dengan tali temali, lalu diberikan pada Bude. Konon saat itu diberikan. Setiap malam di rumah orang tua Bude, Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.